Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Halo teman-teman. Pada video kali ini saya akan membahas pembahasan atau soal dari ujian akhir semester mata kuliah Keamanan Sistem Informasi Universitas Siber Asia. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Glory RLP Tharok dengan NIM 2001010100048. Program Studi Sistem Informasi kelas SI 401 Universitas Siber Asia. Nah, soalnya adalah apa yang saya dapatkan dari mata kuliah Keamanan Sistem Informasi selama 1 semester di Universitas Siber Asia. Nah, tentunya sistem informasi sangat tidak asing lagi atau sudah digunakan banyak orang pada saat ini, pada masa-masa di mana teknologi terus dipakai dan terus berkembang. Nah, selain mengetahui dan memakai sistem informasi itu, tentunya perlu juga dalam mengetahui keamanan dari sistem informasi itu. Apa saja sih ancamannya dan apa saja sih yang perlu kita lakukan, keamanan apa yang perlu kita lakukan untuk mengamankan sistem informasi itu. Nah, saya sendiri dengan mengambil program studi sistem informasi tentunya sangat perlu untuk mengetahui dari pada keamanan sistem informasi ini. Nah, keamanan sistem informasi perlu kita ketahui mulai dari tingkat paling dasar hingga paling tinggi. Di mata kuliah Keamanan Sistem Informasi Universitas Siber Asia, pada awal-awal kami mempelajari mengenai dasar-dasar keamanan, yaitu di mana adanya SIA-Triad atau confidentiality, integrity, dan availability. Atau dalam bahasa Indonesianya ada kerahasiaan, keaslian, dan ketersediaan dari sistem informasi. Tentunya perlu dalam menjaga kerahasiaan data atau informasi, kemudian menjaga keaslian data dan ketersediaan data. Kita juga mempelajari mengenai database, kemudian juga ada kriptografi, di mana kita mempelajari apa sih itu database, kemudian keamanannya bagaimana. Begitupun dengan kriptografi, apa sih itu, kemudian bagaimana keamanannya. Salah satu ancaman pada database misalnya SQL injection. Nah, tentunya jika database dengan menggunakan query SQL dan kemudian adanya kesalahan dalam penulisan, nah hal-hal itu yang menyebabkan sistem informasi sangat rentan untuk ditembus penyerang. Nah, kriptografi juga seperti itu. Misalnya adanya cryptanalysis atau memecahkan ciphertext menjadi plaintext tanpa mengetahui kunci yang digunakan. Nah, kemudian selain dasar-dasar kami juga mempelajari hal yang paling penting, yaitu apa ancaman-ancaman yang mengancam atau threat yang terjadi terhadap keamanan sistem informasi. Biasanya ancaman-ancaman itu seperti interupsi, intersepsi, modifikasi, fabrikasi, kemudian juga ada program jahat, kemudian virus-virus. Nah, ancaman-ancaman ini terjadi di database seperti yang tadi SQL injection, kemudian kriptografi seperti yang tadi cryptanalysis, dan kemudian ada web. Nah, seperti yang tadi SQL injection dengan penulisan kode atau variabel menggunakan MySQL, dan kemudian ada kesalahan penulisan, maka terjadinya rentan untuk dimasuki. Kemudian kami juga mempelajari bagian terpenting, yaitu perlindungan terhadap sistem informasi atau keamanan dari sistem informasi, di mana ada physical security, yaitu memfokuskan keamanan terhadap manusia, orang-orang atau pelaku dalam sistem informasi, kemudian alat-alat, media, kemudian ruangan, hal-hal yang berbau fisik. Kemudian ada personal security. Nah, di sini
fokus pada keamanan pelaku-pelakunya. Kemudian ada operation security, yaitu memfokuskan keamanan terhadap media-media atau tools-tools yang digunakan, perangkat-perangkat yang digunakan. Ada communication security, itu adalah menjaga telekomunikasi atau komunikasi. Dan yang terakhir ada network security atau keamanan jaringan, inilah yang paling penting. Kemudian juga ada security testing, itu dimana mengecek atau mengetes keamanan. Jadi pada dasarnya itu adalah melihat apa saja kerentanan-kerentanan yang terjadi di sistem informasi. Kami juga mempelajari sistem life cycle, kemudian ada PAPA atau privacy, akurasi, property, dan akses. Nah, dapat saya tarik garis besarnya bahwa di dalam mata kuliah keamanan sistem informasi selama 1 semester di Universitas Siber Asia adalah materi yang disajikan sangat baik karena dalam bentuk poin-poin besar yang kemudian poin-poin itu kami bahas dalam diskusi kelompok sehingga kami lebih paham. Kemudian penjelasan juga yang diberikan oleh Bapak dosen kami, Bapak Noviandri, diberikan sangat jelas dan dengan contoh yang mudah kami pahami. Kemudian proses belajar juga dibawa dengan santai dan nyaman sehingga pembelajaran tidak kaku. Selain pembelajaran diselingi dengan cakapan atau bincang-bincang santai. Kemudian juga tugas-tugas dan ujian yang diberikan, soal-soal ujian diberikan dengan jelas dan sesuai dengan pelajaran atau materi yang sudah diberikan. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah dalam mata kuliah keamanan sistem informasi, selain materi yang diberikan jelas, lengkap, diberikan juga pembelajaran kerjasama antar siswa, kemudian membangun hubungan lebih baik antar dosen dan mahasiswa, kemudian antara mahasiswa, kemudian juga membangun suasana yang nyaman dan lebih santai dalam pembelajaran. Dan juga selain pembelajaran ada juga bincang-bincang sederhana atau bincang santai sehingga suasana belajar tidak kaku. Nah, demikian akhir kata. Terima kasih untuk Pak Noviandri dan teman-teman mahasiswa di mata kuliah keamanan sistem informasi. Terima kasih semua bantuan dan kerjasamanya. Semoga kita dapat bertemu lagi di mata kuliah selanjutnya dengan baik. Sekian dari penjelasan dalam video kali ini. Semoga dapat memenuhi ujian akhir semester mata kuliah keamanan sistem informasi. Terima kasih.